Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Perkenalkan, nama saya Nadia Khairani dari Teknologi Pendidikan B, Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2021, Ibu. Sebelumnya ingin menyampaikan tujuan saya untuk bertemu Ibu, untuk berkonsultasi atau bertanyakan terkait dengan validasi untuk video media pembelajaran saya ya Bu, dalam bidang pembelajaran, dari komponen pembelajaran ya Bu. Jadi apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarai terkait dengan Media tersebut, insya Allah saya bersedia. sebelumnya perkenalkan Ibu. Oh iya, izinkan memperkenalkan diri, saya Nadia Darmawan Putri, kebetulan sama nama mbaknya. Saya juga Mbak bisa panggil saya Nadia. Insya Allah saya di sini bisa bantu Mbak sebagai ahli untuk memvalidasi pembelajaran pada media tersebut. Baik Ibu, terima kasih banyak atas kesediaannya. Kalau begitu untuk mempersingkat waktu juga saya mulai ya Ibu. Iya, siap. Jadi untuk yang pertama itu saya akan bertanya terkait dengan bidang audio dari yang sudah saya kirimkan dulu sebelumnya kemarin, tentang video pembelajaran terkait dengan perkembangan masa bayi. Apakah di dalam video tersebut seorang narator itu sudah memiliki intonasi nada tinggi yang baik atau nada yang baik? Iya. Menurut Ibu seperti apa Bu terkait intonasinya? Oh, baik, kalau menurut saya dari yang saya sudah lihat pada video tersebut 4 narator ya, di situ benar ada 4 yang mengisi. Itu nada tinggi rendahnya itu masih belum terlihat dengan baik karena ada yang terkesan flat atau rendah semua, ada yang mungkin memberikan penekanan atau memberikan suara intonasi yang tinggi, ada juga yang memang sudah stabil. Jadi nada rendah tingginya itu masih belum terlihat dengan baik secara keseluruhan. Baik Ibu. Jadi karena perbedaan orang yang menyampaikan dan suara narator itu mempengaruhi intonasinya ya. Betul sekali. Jadi sebenarnya bagaimana sih caranya agar suatu intonasi itu bisa sama gitu antara nada terendah dan nada tinggi ketika 4 orang tersebut menyampaikan, dan di mana letak mereka juga ketika merecord video itu berbeda-beda tempat itu di rumah masing-masing. Sebenarnya seperti apa sih Bu? Kalau menurut saya, bagaimana kita sebagai seorang pemateri yang akan menyampaikan itu bisa mengklasifikasi mana sih nada yang akan, maksudnya materi yang akan disampaikan itu bisa disampaikan dengan intonasi yang rendah atau dengan intonasi yang tinggi. Artinya dengan intonasi yang tinggi itu memberikan penekanan pada suatu materi ya. Jadi si peserta didik atau mahasiswa yang menerima video itu, oh mengetahui, oh di sini loh yang di highlight bagian materinya. Nah kalau untuk bagaimana cara berkoordinasi ya dengan teman-teman yang mungkin beda rumah, karena saya juga lihat di video itu beda rumah, gimana caranya kita tuh melakukan latihan dulu sebelum take video. Jadi kita ngasih tahu teman-teman kita masing-masing coba yuk bacain dari materi yang akan disampaikan dengan bagaimana menilai intonasinya kira-kira sudah sesuai atau belum gitu. Jadi salah satu solusinya bisa dengan Zoom bersama Betul, dengan Zoom meeting. untuk menyamakan intonasi ketika menyampaikan materi tersebut ya Bu. Betul. Jadi sebenarnya apakah ada ya Bu acuan untuk gimana sih cara kita agar bisa memiliki intonasi yang rendah dan intonasi yang tinggi ketika menyampaikan materi dengan makna yang tepat gitu Bu, agar tersampaikan dengan tepat dengan intonasi tersebut. Mungkin dengan melihat, mengkaji juga ya Mbak, jadi apa yang materi kita sampaikan, kita melihat ada nggak sih beberapa poin yang memang kita harus sampaikan dengan intonasi yang tinggi atau dengan intonasi yang rendah saja gitu. Jadi bagaimana kita bisa melihat pengklasifikasian dan tujuan materinya juga gitu, jadi biar sesuai gitu intonasi yang disampaikan. Oh baik Ibu, terima kasih. Jadi untuk misalkan seperti mencontohkan atau memberi contoh kepada peserta didik ketika menyampaikan di dalam video, itu bisa dengan kalimat yang lebih tinggi agar intonasinya tinggi, agar terkesan lebih tertarik dengan peserta didik itu ya. Betul. Dan sebenarnya apakah kan tadi agar menarik, dan sebenarnya apakah kalau misalkan kita memiliki nada rendah dan nada tinggi itu mempengaruhi, kalau misalkan adanya flat aja, apakah akan sangat mempengaruhi suatu kualitas video atau bagaimana ya? Kalau menurut saya sangat mempengaruhi, karena bagaimana kita melihat video itu menarik itu kan dari penyampaian kita ya Mbak gitu, dari penyampaian si materi. Bagaimana kita bisa mempermainkan suara gitu ya, maksudnya artinya tidak dengan nada yang biasa-biasa saja gitu kan, atau yang terkesan tinggi terus gitu kan gitu. Jadi itu sangat mempengaruhi fokus dari si penonton gitu. Jadi bagaimana ketertarikan mereka untuk menyimak video itu dengan baik, apalagi materi-materi yang disampaikan juga mungkin cukup kompleks gitu. Iya betul, karena materi yang disampaikan cukup teoritis juga. Betul. Jadi intonasi itu sangat perlu ya Bu, sangat bermanfaat untuk menarik peserta didik untuk terus menonton video. Untuk selanjutnya berkaitan dengan durasi video ya Bu, apakah menurut Ibu durasi video yang sudah saya kirimkan tersebut sekitar 8 menit sudah memiliki suatu keefektifan dalam suatu video pembelajaran ya Bu? Kalau menurut saya sudah cukup efektif, karena melihat dari kadar materi yang disampaikan juga cukup betul tadi yang Mbak Nadia bilang teoritis, jadi
bagaimana penyajiannya itu sudah cukup baik menurut saya. Karena kalau berdasarkan teori pun video pembelajaran yang efektif itu ada di rentang 3 sampai 5 menit. Atau sekitar di bawah 10 menit. Jadi menurut saya masih tidak cukup baiklah gitu kalau disampaikan dengan durasi sekian 8 menit. Baik Ibu, jadi video yang efektif itu lebih baik 3 sampai 5 menit. Betul, Tapi tidak. kalau misalkan video tersebut sekiranya kompleks, memiliki teori yang banyak dan segala macam, agar kita tetap mencapai tujuan pembelajaran dengan video tersebut, itu bagaimana ya Bu solusinya kira-kira? Kalau mungkin materi itu bisa dibagi beberapa part atau mungkin bisa kita klasifikasi subbab ya, mungkin ya kan kalau di bab itu kan ada sub-sub pembahasannya. Kalau mungkin dari satu materi itu aja bisa lebih dari 30 menit misalkan gitu, atau lebih dari 10 menit kalau yang lebih lama lagi, lebih baik dibagi per subbab saja. Jadi per bagian satu video ini adalah pembahasan khusus ini dan video seterusnya seperti itu. Baik Ibu, kalau misalkan seperti itu, jadi dibagi per sub gitu, apakah misalkan peserta didik atau mahasiswa yang menonton juga akan memiliki minat untuk menonton video part selanjutnya dan sebagainya gitu? Kalau menurut saya, jika itu kita bisa menyajikannya dengan kompleks, maksudnya bukan dengan detail ya, maksudnya per satu video itu dan spesifik aja bahas satu pembahasan itu, insya Allah itu akan lebih efektif untuk disimak peserta didik, karena mereka tidak akan merasa terbebani dengan mungkin lihat durasi yang banyak gitu ya, atau kayak ya ampun ini videonya panjang banget dan lain sebagainya gitu. Jadi cukup dibagi, insya Allah cukup efektif. Oke, Bu. Untuk selanjutnya saya akan bertanya terkait dengan komponen visual. Apakah menurut Ibu dari video tersebut visualisasi atau gambar-gambar yang sudah terdapat di dalam video itu sudah mencakup atau menggambarkan materi yang disampaikan ya Bu? Kalau menurut saya pribadi, melihat berdasarkan validasi yang sudah saya lakukan ya, itu masih belum terrepresentasi dengan baik, karena meskipun saya tahu di situ sudah membangun konsep bayi, tapi bagaimana visual yang mewakili setiap materi itu masih belum tersampaikan. Ada animasi tentang bayi, iya saya tahu di situ ada animasi, tapi itu masih belum cukup merepresentasikan materi. Misalkan di bagian materi sosial emosional itu kan ada menggambarkan bahwa si bayi ini sudah bisa loh meniru orang dewasa. Nah mungkin bisa tuh dari si pengembang materi ini, pengembang video ini disajikan bagaimana sih visual atau cuplikan video gitu ya, si bayi ini menirukan orang dewasa gitu. Jadi di situ cukup merepresentasikan kan, jadi membayangkan kita penerima video juga, oh terlihat visualnya seperti ini gitu. Oke, baik Ibu. Jadi harus ditonjolkan juga Betul. visual-visual yang lebih bermakna untuk penontonnya ya Bu ya. Jadi kalau misalkan kan kita memiliki gaya belajar yang berbeda-beda ya setiap orang gitu. Tapi kalau misalkan ada orang-orang yang lebih suka membaca atau melihat tulisan di dalam suatu video, dan video tersebut tuh lebih banyak memiliki gambar, apakah itu juga akan memfasilitasi dia untuk belajar, atau bahkan takutnya nanti karena terlalu lebih banyak gambar, terlalu lebih banyak visualnya, itu akan mempengaruhi dia belajar akan bermakna atau tidak ya? Kalau menurut saya kan salah satu video ini kan salah satu media ya yang bisa memfasilitasi si peserta didik. Nah kalau yang saya lihat video yang Mbak dan tim kembangkan itu sudah cukup ada verbalnya juga, tapi mungkin baiknya yang tadi saya bilang mungkin visualnya ditambahkan, jadi bisa diseimbangkan bagaimana tampilan dari visual, kemudian verbal dan audio yang disampaikan gitu. Jadi bukan kalian fokus pada penyajian visualnya aja, tapi bisa diseimbangkan juga dengan verbal yang sudah ditampilkan gitu ya di video, keterangan-keterangan yang penting gitu yang disampaikan oleh narator gitu Mbak. Jadi Baik Ibu, jadi kalau misalkan itu semua harus diseimbangkan dan disesuaikan betul, agar bisa memfasilitasi semua gaya belajar. Iya. Baik, kira-kira segitu dulu ya Bu pertanyaan dari saya, kurang lebihnya yang dimaafkan, maaf juga kalau misalkan terdapat salah kata. Terima kasih banyak Ibu atas ketersediaannya. Sama-sama. Semoga bisa diperbaiki dengan baik dan bisa memfasilitasi dengan baik. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, perkenalkan, saya Nadia Darmawan Putri. Ibu bisa panggil saya Nadia. Saya mahasiswi Teknologi Pendidikan semester 4 UNJ. Nah, tujuan saya mendatangi Ibu untuk meminta validasi Ibu. Kan saya dan tim sedang mengembangkan video pembelajaran tentang masa perkembangan bayi. Nah, kira-kira dari Ibu apakah berkenan untuk saya minta validasi? Insya Allah berkenan. Insya Allah berkenan. Ibu boleh memperkenalkan diri dulu? Perkenalkan, nama saya Khairin Abdusuma Dewi, biasa dipanggil Karin, sebagai ahli konten atau materi. Oke Bu, untuk mempersingkat waktu, yang pertama saya akan menanyakan terkait komponen visual. Kira-kira penyajian gambar yang ada di video itu sudah bisa menghantarkan pesan dengan baik atau belum ya?
Kalau menurut saya penyajian gambar telah mengantarkan pesan dengan baik ya. Gambar yang digunakan juga udah sesuai sama judul dan materinya. Judulnya kan perkembangan masa bayi, jadi gambar-gambar yang digunakan pun berkaitan dan relevan dengan judul juga materi tersebut. Kan kalau lihat ada gambar bayi gitu ya, ada juga gambar bayi animasi dan ilustrasi lainnya yang menunjang. Terus di akhir juga ada gambar bayi anak-anak sampai remaja akhir dari setiap anggota tim penyaji. Tujuannya untuk memberikan gambaran di akhir atau memberikan contoh yang relevan dalam belajar gitu. Jadi menurut saya sudah cukup sesuai untuk menghantarkan pesan dengan baik. Berarti untuk setiap penyajian materi kan di situ ada aspek kognitif, sosio-emosional, dan aspek psikologi. Nah, itu kira-kira dari penyajian ilustrasi atau visual yang diberikan kira-kira sudah cukup baik, Bu? Apakah masih belum? Kira-kira seperti apa sih kualitas yang bisa kita tingkatkan dalam memberikan visual di materi tersebut gitu? Kalau visual sih secara keseluruhan di dalam video tersebut digambarkan orang yang berbicara yang menyampaikan pesan sama ada teks gitu. Jadi itu kan termasuk visual juga dalam, kan kita kalau audio kan berarti mendengarkan, kalau visual berarti melihat. Jadi ada teksnya gitu untuk memahami isi materi gitu. Jadi ya dua itu digabung. Berarti sudah cukup memenuhi kriteria ya, Bu? Ada nggak sih, Bu, sebenarnya acuan khusus untuk kita ngembangin kayak misalkan untuk klasifikasi materi seperti apa yang bisa diberikan visual dan lain sebagainya, itu ada nggak sih, Bu, sebenarnya kriterianya khususnya? Kalau visual yang pasti harus sesuai sama materinya apa, kayak tadi perkembangan masa bayi, berarti harus ada kayak gambar bayi gitu dan lain-lainnya yang relevan. Terus juga gambarnya itu kualitasnya juga harus bagus, jadi nggak jelas gitu tuh jangan dipakai. Jadi sesuai juga sama video pembelajaran dan tema yang kita mau angkat gitu. Misalnya temanya ada pink gitu, nah itu bisa kayak gitu. Baik. Yang selanjutnya saya akan menanyakan terkait komponen waktu nih, Bu. Nah, kira-kira apakah sajian materi untuk durasi video secara keseluruhan itu sudah cukup baik atau belum ya, Bu? Apakah sudah cukup efektif atau belum? Kalau menurut saya dari video tersebut tuh udah pas gitu ya, udah bagus gitu dengan waktu 32 menit ya. 8 menit 32 detik. Nah, saya kira udah cukup. Kalau terlalu lama juga takutnya bosan atau apa. Kalau terlalu cepat juga takutnya kan esensi ilmu pengetahuannya juga nggak dapat gitu. Jadi segitu pun cukup gitu. Karena kalau misalnya terlalu di-cut nanti malah nggak dapat gitu, orang nggak paham ini apa sih gitu. Baik. Dan apakah ada kriteria khusus, Bu, untuk acuan kita dalam ngembangin video itu sebetulnya durasinya berapa sih yang efektif untuk video pembelajaran? Kalau itu mungkin ada pembagiannya. Kalau yang cepat, sedang, dan panjang. Kalau yang cepat untuk orang-orang yang kayak nonton videonya tuh ya udahlah gitu, sekedar tahu gitu. Kalau standar, kalau sedang gitu ya berarti lebih dalam lah. Kalau misalnya yang panjang itu lebih mendalam lagi gitu. Jadi perkiraan ya kalau yang cepat 3 menit, kalau yang sedang 5 menit, kalau yang lama atau panjang tuh 8 menit sampai 10 menit. Berarti kita harus bisa mengklasifikasi ya, Bu, Iya. untuk durasi Tergantung materinya. kebutuhan juga materinya tuh materi apa. Kalau materi yang ringan-ringan aja mungkin cukup yang durasi pendek. Tapi kalau misalnya yang kayak ini kayaknya materi kompleks gitu, perlu gitu, itu bisa durasi yang lebih panjang. Berarti memungkinkan nggak sih, Bu, kalau materi ini kompleks kita membaginya itu menjadi beberapa bagian video atau beberapa part untuk video pembelajarannya? Memungkinkan atau tidak? Memungkinkan saja gitu kalau misalnya mau dibagi tiap part gitu ya, mungkin ya, dengan satu tema itu bisa dibagi. Baik. Berarti bisa disesuaikan lagi ya, Bu, ya, dengan kebutuhan. Oke, selanjutnya saya akan menanyakan ya, baik, terkait dengan komponen materi atau isi video itu. Kira-kira apakah penyajiannya itu penyampaian materi ya, dari penyampaian materi si narator maupun penyajian visual dan lain informasi yang di dalamnya itu sudah cukup efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ada di video itu? Menurut saya juga itu di bagian komponen materi atau isi konten itu udah cukup efektif juga, untuk juga secara keseluruhan juga menarik gitu, karena disajikannya selain
audio, teks juga gambar itu kayak diintegrasikan jadi satu. Jadi orang tuh yang nonton seru gitu. Terus ya seru gitu kayak gambar-gambarnya yang disajikan gitu-gitu. Terus juga di akhir ada hal yang mungkin cukup unik gitu kan yang tadi udah dijelasin juga mungkin ya. Ada contoh kayak perkembangan masa bayi nih, berarti kan kita melewati tahap bayi, terus anak-anak, remaja, akhir ya pokoknya gitu ada tahapannya. Nah itu di setiap anggota tuh ada fotonya sendiri gitu, jadi ya unik aja gitu di akhir. Jadi setelah belajar mereka ada refresh gitu sekaligus contoh konkretnya gitu. Jadi cukup relevan ya Bu untuk kita juga berarti harus memperhatikan kriteria materinya, apakah bisa diberikan contoh yang relevan atau tidak supaya menambah ketertarikan. Betul begitu Bu? Mungkin itu saja yang bisa saya pertanyakan untuk validasi konten ini. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Karin. Saya ucapkan mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ibu nama saya Kairina Kusuma Dewi, biasa dipanggil Karin dari Teknologi Pendidikan Angkatan 2021. Ibu bisa memperkenalkan diri dan terlebih dahulu. Baik, nama saya Nadia Hairani, biasa dipanggil Nadia. Saya sebagai ahli media. Jadi maksud dan tujuan saya bertemu ibu adalah ingin mewawancarai ibu terkait dengan validasi media video pembelajaran yang telah kami buat yang berjudul perkembangan masa bayi. Apakah ibu berkenan? Ya, berkenan. Alhamdulillah. Baik, ibu langsung saja saya bertanya kepada ibu, apakah sajian video pembelajaran sudah sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik? Baik, setelah saya melihat video yang telah Mbak Karin kirimkan tadi, menurut saya itu sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik ya, terkait dengan videonya. Kalau begitu kebutuhan peserta didik apa saja sih yang berkaitan sama yang udah disajikan dalam video? Terkait dengan kebutuhan peserta didik yang sudah disajikan dalam video itu, bahwa materi yang sudah disajikan itu lengkap. Mulai dari subbab-subbabnya juga tertata dengan rapi, sudah dijelaskan dengan baik juga oleh naratornya, dan menurut saya juga sudah menyampaikan dengan baik juga materinya secara lengkap. Kemudian apakah ada kriteria khusus dalam menilai apakah video sudah sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik? Oke, menurut saya tuh ada kriteria secara khusus baik dari aspek visual, aspek audio dan juga aspek-aspek materi yang lainnya. Jadi kalau menurut saya itu kebutuhan peserta didik sudah tercukupi dari hal itu. Jadi visualnya sudah baik, narator audionya juga sudah baik, audio dari direkturnya juga sudah baik, dan juga materinya sudah tertata dengan baik dan juga sudah disampaikan dengan lengkap. Jadi mungkin poin-poin dari kebutuhan dari peserta didik tuh apa aja sih yang sudah ada dalam video pembelajaran tersebut? Poin-poin dari peserta didik yang sudah ada di dalam peserta didik dalam video pembelajaran kebutuhannya itu misalkan seperti kan peserta didik pasti butuh dong tahu gimana caranya, gimana penjelasan terkait dengan perkembangan bahasa bayi, dan itu sudah dijelaskan di dalam video juga. Dan terkait dengan aspek psikomotor, aspek sosial emosional dan juga aspek afektif juga sudah dijelaskan dengan baik di dalam video. Jadi menurut saya itu poin-poin utama itu sudah mencakup semua di dalam video pembelajaran Anda gitu. Kalau di samping itu tuh ada juga nggak sih kayak selain materi nih kan ada kebutuhan lain kayak motivasi, itu juga udah terpenuhi belum sih? Ya, untuk motivasi sendiri itu sudah terpenuhi ya, karena di bagian awal video juga sudah ada motivasi terlebih dahulu, pengenalan tim terlebih dahulu, jadi tidak langsung masuk kepada materi. Jadi peserta didik itu dibuat dulu untuk merasa tertarik dengan videonya, baru masuk ke dalam materi. Jadi kalau menurut saya itu juga sudah terpenuhi. Kemudian apakah video pembelajaran itu membuka keinginan peserta didik dalam belajar? Kalau menurut saya sudah membuka emosional peserta didik dalam belajar, karena dalam video tersebut juga sudah banyak banget visualisasi yang sangat menarik, yang sangat berkaitan juga dengan materinya. Juga visualisasinya lucu ya, kayak benar-benar baik-baik gitu kan. Terus juga backsoundnya juga dibuat menarik, dibuat enjoy juga. Jadi peserta didik yang mendengarkan juga bisa enjoy gitu mendengarkan narator, baik narator maupun backsoundnya juga. Kemudian hal apa sih yang paling penting
dalam menggugah keinginan peserta didik dalam belajar? Kalau menurut saya hal yang paling penting dalam mengunggah peserta didik dalam belajar itu visualnya, karena banyak dari kita sebagian besar itu tertarik dengan visual. Visual itu bisa gambar, bisa juga verbal ya. Jadi kalau menurut saya dari visual itu juga bisa menarik peserta didik untuk belajar, bisa kayak oh ini jadi kayak gini ya, jadi ada keterjelasan makna juga dari visual itu. Jadi selain itu juga audio gimana intonasi narator ngomong dan juga gimana backsoundnya juga, itu juga jadi poin-poin yang paling penting gitu dalam mengungkap perasaan. Berarti intinya bisa diambil kalau video pembelajaran dengan judul perkembangan masa bayi ini udah dapat menggugah keinginan peserta didik gitu ya. Iya. Terus selain itu ada nggak sih kayak aspek dari selain video itu sendiri, ini kan udah ada nih videonya, kayak kemudahan mengakses itu juga berkaitan nggak sih sama apa ya, keinginan peserta didik itu untuk belajar? Betul. Jadi kalau misalkan kemudahan akses itu sangat berpengaruh juga ya, karena kalau misalkan dari awal udah dibikin sulit untuk membuka suatu media, pasti dari awal juga udah males gitu belajar. Kalau misalkan ini kan video pembelajaran ditayangkan di YouTube dengan hanya membagikan link di grup WhatsApp gitu misalkan, itu langsung diklik dan langsung buka, dan itu juga ada aspek kemudahannya. Jadi kalau menurut saya itu jadi satu hal yang penting, dan video pembelajaran akses itu juga sudah kemudahan gitu untuk akses. Oke. Lalu apakah video pembelajaran dapat digunakan dalam pembelajaran jarak jauh ataupun konvensional? Baik, menurut saya terkait dengan pembelajaran jarak jauh dan konvensional itu sudah bisa mencakupi sih untuk video pembelajaran ini. Kenapa mencakupi itu karena ya video pembelajaran ini kan bisa ditayangkan di rumah ketika kita belajar jarak jauh ketika pandemi misalkan kemarin, dan juga bisa ditayangkan di sekolah dengan menggunakan proyektor gitu di kelas misalkan kayak gitu. Berarti terdapat perbedaan gitu ya dari pemanfaatannya, kayak dari jarak jauh ataupun konvensional seperti itu. Kemudian itu saja sih yang dapat saya sampaikan kepada Ibu. Terima kasih atas kesediaannya untuk diwawancarai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.